A few moments later. Halo, perkenalkan nama saya Isabella dari kelas 2A. Di sini saya akan melakukan yaitu roleplay keperawatan jiwa tentang gangguan konsep harga diri rendah. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang harga diri rendah. Harga diri rendah digambarkan sebagai perasaan negatif terhadap diri sendiri, yaitu termasuk hilangnya rasa percaya diri dan harga diri. Penyebabnya yaitu kegagalan yang berulang, dikucilkan, aniaya fisik, penolakan keluarga, dan kehilangan kemampuan akibat suatu hal. Tanda dan gejalanya yaitu perasaan negatif terhadap diri sendiri, hilangnya percaya diri dan harga diri, merasa tidak ada harapan, kekuatan, merasa sedih, sensitif, merasa bersalah, dan tidak adekuat. Tujuan khusus dari strategi pelaksanaan tindakan keperawatan atau SPTK, gangguan konsep diri harga diri rendah, yaitu pertama, pasien dapat mengidentifikasikan kemampuan dan aspek positif yang dimiliki. Kedua, pasien dapat menilai kemampuan yang dapat digunakan. Ketiga, pasien dapat memiliki kegiatan yang sesuai dengan kemampuan. Keempat, pasien dapat memilih kegiatan yang dipilih sesuai dengan kemampuan. Kelima, pasien dapat melakukan kegiatan yang sudah dilatih sesuai jadwal. Perkenalkan, saya perawat Isabella yang bertugas pada pagi hari ini dari pukul 10 sampai pukul 12 siang nanti. Nah, di sini saya akan merawat Mbak pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu nama Mbaknya siapa? Ya, nggak apa-apa kok Mbak. Di sini kan kita mau ngobrol santai-santai aja. Mbak boleh kasih tahu namanya siapa? Saya Widya Setiawati Sus. Bagus sekali ya Mbak namanya. Kalau boleh tahu Mbaknya senangnya dipanggil apa? Widya. Iya. Kalau Mbak Widya gimana perasaannya hari ini? Gimana kalau kita ngobrol-ngobrol santai? Tujuannya supaya Mbak merasa lebih tenang dengan berbagai cerita kepada saya, Mbak mungkin bisa berkurang segala kesedihannya. Gimana kalau kita ngobrol-ngobrolnya itu sekitar 10 sampai 15 menit saja, Mbak. Nah, boleh apakah Mbak mau ngobrol di sini aja atau keluar? Di sini aja Sus. Baik, Mbak. Nah, sekarang Mbak boleh cerita ke saya kesedihan Mbak. Kesedihan Mbak itu seperti apa aja? Dah. Saya ini lagi jadi beban pikiran untuk keluarga saya Sus. Saya malu, saudara saya banyak yang sudah menikah. Sedangkan saya justru malu mendapatkan pasangan. Padahal saya anak tertua di keluarga. Mungkin diri saya memang terlalu jelek Sus. Saya mengerti Mbak, sangat sulit untuk menerima kenyataan. Tapi bukan maksud saya untuk menggurui-Mu. Tapi seperti yang sudah kita ketahui, jodoh seseorang kan memang sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Adik Mbak menikah lebih dulu itu mungkin juga sudah jodoh menjadi kehendaknya sebagai tidak ada satu orang pun yang bisa mencegahnya untuk misalnya adik mbaknya menikah dulu atau mbaknya yang belum menikah. Nah, sekarang kita coba Mbak renungkan kembali di rumah Mbak masih punya keluarga, teman, ataupun sahabat. Masih banyak hal-hal yang masih bisa Mbak lakukan, yaitu misalnya seperti pekerjaan, hobi. Mbak adalah seorang yang bermakna, istimewa, dan banyak diharapkan oleh keluarga Mbak. Kalau Mbak putus asa, gimana semangat yang bisa dibagikan oleh Mbak terhadap diri sendiri dan orang sekeliling Mbak? Lalu bagaimana sekarang saya Sus? Nah, Mbak nggak usah cemas. Umur Mbak kan masih muda. Mbak bisa mencoba untuk mencari jodoh, untuk mencari pendamping hidup. Saya tahu Mbak memiliki sifat yang baik, apalagi wajah Mbak kan cantik. Enggak Sus, saya jelek. Buktinya saya nggak dapat jodoh dari sekarang. Cantik itu nggak cuma dilihat dari fisik aja Mbak,
tapi kita juga bisa terhadap diri sendiri dan orang lain sekeliling Mbak. Sekarang saya akan mengajari Mbak berdandan. Mbak yang sudah cantik ini pasti bisa tambah cantik lagi. Bagaimana Mbak? Apakah Mbak setuju? Iya, saya setuju, Sus. Oke, kalau Mbak setuju, saya ambilkan beberapa alat make up ya. Mbak tunggu sebentar. Di sini kita mulai sekarang ya. Nah, di sini saya sudah mengambilkan beberapa make up untuk Mbak. Nah, di sini nanti kita akan melakukan make up. Nanti Mbaknya bisa cuci muka dulu terlebih dahulu. Nanti Mbaknya akan setelah cuci muka memakai moisturizer. Setelah itu Mbak bisa memakai bedak atau cushion dan lipstick dan lain sebagainya. Ini Mbak untuk make upnya. Bisa ataukah saya bantu? Boleh, Sus. Siap. Untuk lipstiknya Mbak pakai. Boleh. Oke, sudah ya Mbak. Iya, Sus. Nah, udah selesai. Wah, Mbaknya cantik sekali. Ya, nah, make upnya udah selesai. Wah, muka Mbaknya cantik sekali. Nah, bisa dilihat di cermin sekarang ya Mbak. Bagaimana Mbak? Apakah cantik? Cantik, Sus. Iya. Semangat Mbaknya semangat lagi untuk membahagiakan kedua orang tuanya dan untuk mencari jodoh yang terbaik. Tapi kalau sekarang Mbaknya belum, mungkin kalau Mbaknya masih belum dapatkan jodoh, mungkin belum saatnya. Dan nanti pada saatnya Mbak pasti akan mendapatkan jodoh yang terbaik untuk Mbak. Baik, Sus, kalau begitu. Baik, bagaimana perasaan Mbak sekarang? Apa Mbak sudah mulai memahami apa yang sebelumnya terjadi? Iya, Sus. Baik. Nah, coba Mbak jelaskan lagi apa hal yang didapatkan hasil dari pembicaraan kita tadi. Harus bersemangat untuk membahagiakan orang tua dan menemukan jodoh yang baik, membersihkan diri, makan, berdoa, dan melakukan aktivitas yang positif. Bagus sekali, Mbaknya pintar sekali Mbak. Masih ingat apa yang tadi begitu apa? Masih ingat urutan yang sudah saya ajarkan tentang segala untuk make up? Bagi yang pertama tadi mandi dan cuci muka. Habis itu pakai day cream atau segala moisturizer, pakai alis dan terakhir pakai lipstick. Wah bagus sekali Mbak. Kira-kira Mbaknya besok mau nggak kita lanjutkan obrolan yang tadi? Mau, Sus. Gimana kalau besok kita ngobrolnya tentang hobi Mbak untuk sedikit melepaskan kepenatan Mbak? Baik, Sus. Baik. Mbaknya mau besok kita di sini atau di luar? Aja, Sus. Oke, kalau begitu besok kita ketemu di taman ya, Mbak. Baik, Sus. Nah, sekarang Mbak istirahat terlebih dahulu. Kalau ada apa-apa yang bisa saya bantu, Mbak bisa hubungi saya nanti. Kalau begitu, saya permisi dulu ya, Mbak. Baik, Sus. Terima kasih. Baik, permisi. I just had to let you know you're